Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi mengenai sinar X. Nah, yang pertama-tama akan kita bahas yaitu mengenai pengertian dari sinar X. Apa sih itu sinar X? Sinar X atau sinar Röntgen adalah gelombang elektromagnetik yang dapat menembus benda-benda lunak seperti daging dan kulit, akan tetapi tidak dapat menembus tulang, gigi, dan logam karena hanya memiliki panjang gelombang 10 pangkat minus 8 sampai 10 pangkat minus 12 dengan frekuensi sekitar 10 pangkat 16 sampai 10 pangkat 21 Hz. Nah, sinar X ini terjadi oleh gelombang elektromagnetik dari elektron yang menabrak atom dengan kecepatan tinggi. Sinar X ini merupakan gelombang elektromagnetik yang sejenis dengan gelombang radio, gelombang panas, dan cahaya sinar ultraviolet, tetapi mempunyai panjang gelombang yang sangat pendek sehingga hanya dapat menembus benda-benda tertentu saja. Nah, sejarah dari sinar X ini, sinar X ditemukan oleh seorang fisikawan Jerman yaitu bernama William C. Röntgen pada tanggal 8 November pada tahun 1895. Nah, pada saat itu William C. Röntgen ini dia sedang bekerja menggunakan tabung untuk penelitian sinar katoda. Jadi, penemuan sinar X ini tidak sengaja ditemukan oleh Röntgen. Pada saat Röntgen menyalakan sumber listrik tabung untuk percobaannya, beliau mendapatkan bahwa ada jenis cahaya berpendar pada layar yang terbuat dari barium platino cyanide yang kebetulan di dekatnya. Nah, dari situlah dia melihat sebuah sumber cahaya yang dinamakan dengan sinar X. Nah, dari proses terjadinya sinar X ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada sinar X Bremsstrahlung dan sinar X karakteristik. Yang pertama, sinar X Bremsstrahlung, yaitu adalah gelombang elektromagnetik yang terbentuk apabila partikel bermuatan atau misalnya elektron dipengaruhi gaya inti atom, kemudian bahan mengalami pelambatan. Nah, untuk sinar X karakteristik yaitu adalah energi yang khas untuk setiap jenis atom yang terbentuk dalam proses perpindahan elektron atom dari tingkat energi yang lebih tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah. Misalnya itu dalam proses lanjutan efek fotolistrik. Kemudian, yaitu cara kerja dari sinar X. Nah, pada zaman sekarang ini, biasanya sinar X itu sudah tidak digunakan melalui tabung. Tapi sekarang sinar X ini bisa digunakan melalui pesawat sinar X yang modern. Pesawat sinar X modern pada dasarnya itu membangkitkan sinar X dengan menghantam target logam elektron berkecepatan tinggi sehingga menghasilkan energi tingkat tinggi juga dan mampu menembus elektron-elektron orbital luar pada materi target hingga menumbuk elektron orbital pada kulit yang paling dekat dengan inti atom. Nah, kemudian itu bakalan terjadi dua kejadian, yaitu sinar X karakteristik dan sinar X Bremsstrahlung. Nah, dia akan menjadi sinar X karakteristik apabila terjadi pelepasan foton. Sedangkan untuk sinar X Bremsstrahlung itu apabila terjadinya proses pembelokan pada emisi foton. Kemudian selanjutnya adalah sifat-sifat dari sinar X. Nah, di antaranya yaitu sinar X mempunyai daya tembus tinggi, biasanya digunakan dalam proses radiografi. Kemudian, sinar X mempunyai panjang gelombang yang pendek. Sinar X juga mempunyai efek fotografi, kemudian mempunyai sifat atau bersifat ionisasi, dan kemudian mempunyai efek biologi. Nah, biasanya digunakan dalam pengobatan radioterapi. Manfaat sinar X. Di dalam kehidupan manusia, sinar X ini banyak sekali dimanfaatkan. Salah satunya pada bidang kesehatan, bidang perindustrian, bidang pendidikan, dan lain-lain. Nah, untuk manfaat sinar X pada bidang kesehatan, biasanya sinar X itu yang lembut digunakan untuk mengambil gambar foto yang dikenal sebagai radiograf. Kemudian sinar X yang keras itu biasanya digunakan untuk memusnahkan sel-sel kanker yang dikenal sebagai radioterapi. Untuk di bidang penindustrian, mengetahui kecacatan dalam struktur mesin dan engine, kemudian untuk memperbaiki rekahan dalam pipa logam,
Yang terakhir itu di bidang perindustrian, manfaat sinar X adalah memeriksa retakan dalam struktur plastik dan getah. Kemudian untuk bidang penyidikan, yaitu menyidik struktur hablur dan jarak pemisahan antara atom-atom dalam suatu bahan hablur. Kemudian untuk kegunaan yang lain, yaitu mengesahkan suatu lukisan atau objek seni purba, benar atau tiruan. Kemudian di lapangan kapal terbang, biasanya digunakan untuk memeriksa barang-barang atau beg penumpang. Kemudian yang terakhir, yaitu bahaya dari radiasi sinar X. Nah, di antara pemakaian dari radiasi sinar X yang banyak manfaatnya untuk manusia, pemakaian sinar X secara berlebihan itu juga dapat menyebabkan salah satunya adalah pemusnahan sel-sel dalam tubuh, perubahan struktur genetik suatu sel, menyebabkan penyakit kanker darah, rambut rontok, kulit memerah dan berbisul, membunuh monosit atau sel darah putih, dan kemudian bisa menyebabkan kanker. Nah, sekian pembahasan materi mengenai sinar X yang saya bahas. Sekian dan terima kasih.